dari Bapak sendiri gitu kan Pak, bagaimana tanggapan Bapak gitu kan? Harusnya kan guru ini adalah sebagai pahlawan masa depan bangsa gitu kan. Dimana kalau tidak ada guru, ya semua pun kegiatan ataupun jabatan-jabatan ataupun hal-hal lain itu nggak akan berjalan. Semua dasarnya dari gimana guru menjadi pahlawan masa depan gitu. Pahlawan di balik layar gitu. Dikatakan sebagai pahlawan di balik layar. Nah, gimana tanggapan Bapak terkait dengan problematika yang dihadapi guru di zaman sekarang gitu Pak? Banyak yang menyalahartikan lah gitu Pak sebagai seorang guru gitu. Gimana? Ya kalau bicara problem sekarang memang agak pelik ya. Kalau sekarang ini itu tadi kembalinya beda zaman guru zaman sekarang dengan zaman dulu. Kalau memang guru zaman dulu dalam pembinaan karakter dulu bisa disiplin mati, disiplin kuat, dulu lebih tegas gitu. Dulu memang boleh melakukan ketegasan kepada anak. Jadi di zaman sekarang ini guru tidak boleh tegas gitu, maksudnya tidak boleh menghukum anak gitu kan. Kalau zaman dulu ya salah-salah kalau memang tidak sesuai dengan karakter yang dibutuhkan, ya boleh guru dulu menghukum dengan hukuman fisik. Nah itu dulu. Jadi sekarang dulu tidak boleh menggunakan hukuman fisik atau psikis. Jadi itu tantangan. Tapi tadi itu apa efeknya sekarang? Karakter kita, karakter anak kita sekarang. Nah kalau teknologi oke, ya kan? Teknologi di bidang IT, ya itu semua perlu juga sebenarnya kan, tapi ya kembali tadi ke karakter ini memang yang perlu ditingkatkan lagi lah sekarang. Dan bagaimana tanggapan kita ini, memang guru zaman sekarang ini memang tetap dia santun ya, nggak boleh melakukan kekerasan gitu. Nah nanti kalau melakukan kekerasan akan bersentuhan dengan hukum juga kan gitu, karena kita ada namanya undang-undang perlindungan anak. Nah itulah sekarang momennya ada undang-undang HAM kan itu. Guru pun nggak boleh ya seperti dulu lagi gitu kan. Kalau dulu kalau memang tidak cocok langsung bisa main tampar, main pukul. Nah sekarang karena ada undang-undang perlindungan anak, memang anak itu sekarang harus disayangi. Guru itu harus menghamba kepada anak. Nah itulah tanda kutip menghamba. Jadi kita guru ini sebenarnya sebagai pelayan kan gitu. Jadi pelayan, guru itu pelayan. Jadi harus menghamba, berpihak kepada anak. Itulah sekarang. Kalau dari Bapak sendiri Pak, terkait dengan guru harus menghamba kepada anak gitu, setuju nggak sama harusnya aturan-aturan kayak gitu Pak? Soal bicara setuju dengan itu, setuju karena itu kan filosofi daripada KHD. Filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, beliaulah yang mengatakan ini, guru itu harus menghamba kepada anak. Jadi memang itu saya pribadi ya sangat setuju lah gitu. Ya memang guru harus menghamba kepada anak. Maksudnya menghamba, ya macam mana lah. Nabi sendiri, Nabi kita Muhammad SAW, dia itu hamba kan. Dia diutus ke Isra Mi'raj. Itu Isra Mi'raj Nabi. Nah, dia itu diberangkatkan atas nama hamba, bukan atas nama rasul, bukan atas nama nabi loh, bukan atas nama Muhammad. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ya gitu, hamba. Jadi guru pun harus menjadi hamba. Dan kita memang hamba kan, hamba Tuhan. Ya, berarti kita harus menghamba kepada anak. Jadi menghamba itu, kita hamba itu di sini maksudnya pelayan. Hamba dalam tanda kutip melayani. Jadi fungsi guru adalah melayani, membimbing, mengarahkan, mendidik. Nah itulah. Ya setuju, memang sangat setuju. Memang itu harus menghamba kepada anak. Kalau dibilang guru sebagai pahlawan di balik layar itu gimana tanggapan Bapak? Guru itu pahlawan di balik layar. Nah sekarang kita mengartikan pahlawan dulu ya. Kalau menurut kita pahlawan itu kan dari segi arti kata, pahlawan itu kan berasal dari bahasa Persia atau bahasa Iran. Persia itu maksudnya Iran. Iran itu ada beberapa kata yang dari Persia. Ada Pahlevi. Pahlevi itu kan ya
Kalau pahlepi itu tunggal, kalau jamaknya pahlawan kan gitu. Tapi pahlepi itu adalah orang yang berbuat baik, orang yang berjasa, itu pengertiannya. Jadi kalau guru dibilang sebagai pahlawan di balik layar, berarti guru itu orang yang berjasa, kan gitu. Orang yang berbuat baik, ya memang orang guru itu ya orang berjasa kepada anak didik, berjasa kepada negara. Apa jasanya kepada negara? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi memang guru ini betul-betul memang pahlawan di balik layar kan gitu. Ya, karena dia memang jasanya itu tadi kata kuncinya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan di sini ya tugas guru itu kan yang pertama mendidik. Kalau namanya mendidik itu fokusnya ke karakter sebenarnya, akhlak. Yang kedua mengajar. Kalau mengajar kan fokusnya ke ilmu pengetahuan. Melatih. Kalau melatih itu kan keterampilan. Dan membimbing tentang perilaku lah kan. Baru menilai, mengevaluasi. Nah itulah tugas utama guru dari segi kesehariannya gitu. Dan itu juga dari rumah termasuk tugas-tugas mencerdaskan bangsa. Dari sekian banyak atur cara gitu, apa sih yang menjadi harapan Bapak untuk guru ke depannya gitu? Kalau saya pribadi berharap guru ke depan itu sebenarnya harus pertama guru yang lebih profesional lah gitu. Ya guru lebih profesional, yaitu ya guru profesional itu ya yang bisa digugu, guru yang bisa ditiru kan gitu, dari segi akhlaknya, perilakunya. Jadi dari segi karakter ke depannya guru itu memang harus terdepan. Memang ini tugas berat kan itu. Yang kedua, dan harapan kita memang itu soal rezeki itu kan dari Tuhan, tapi berharap dari teman-teman guru itu semakin ke depannya seharusnya guru Indonesia itu semakin sejahtera dari finansial kan gitu. Kenapa harus begitu? Karena kita bandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga kita saja yang baru merdeka saja kan Malaysia lebih duluan merdeka Indonesia gitu. Di Malaysia gaji guru, cikgu di sana setara dengan gaji DPR. Nah, itulah Malaysia kan, bukan tanggung, 50 juta puluhan juta. Nah, gitu. Di Filipina dan apalagi Singapura ya kan. Kalau di Indonesia rata-rata penghasilan guru itu pun yang sudah lulus PNS ya, yang guru sudah sertifikasi paling tinggi 6 jutaan kan, atau katakanlah paling tinggi 8 jutaan. Itu pun kalau sudah sertifikasi. Kalau guru honor rata-rata 500.000. Itu pun gajinya 3 bulan sekali. Nah itu satu. Dari segi ya perlu juga memang ya finansial kan mendukung. Kalau guru sejahtera ya otomatis mungkin kalau dia sejahtera kan bisa dia meningkatkan ilmunya lagi. Mungkin gurunya bisa mau kuliah lagi S2, mau masuk S3. Ya kalau sudah gajinya 10 juta, 20 juta, bisa nggak dia jadi dokter kan gitu, bisa dia belajar meningkatkan itulah kira-kira harapannya profesional dan semakin sejahtera dari segi finansialnya. Terus closing statement lah Pak gitu, gimana? Maksudnya dari Bapak sendiri ngasih closing statement kayak penutup lah, apa sih yang harusnya kita lakukan sebagai calon-calon guru ke depannya lah gitu, apa yang harus dipersiapkan. Terus kayak Bapak ngasih sebuah nasihat lah ke yang lainnya yang akan jadi guru nantinya gitu. Ya pertama kalau dari segi closing statement ya memang segalanya tadi sesuai dengan visi. Jadi visi Indonesia Merdeka kan, itu dasarnya visi Indonesia Merdeka itu mencerdaskan kehidupan bangsa ya kan gitu. Jadi tugas mencerdaskan kehidupan bangsa ini sebenarnya tugas kita bersama, bukan hanya tugas guru, memang tugas orang tua, tugas semua masyarakat. Tapi dari segi gurunya ini memang apalagi guru-guru muda atau calon-calon guru ke depan, kalau saya pribadi yang pertama tingkatkan terus selalu mengembangkan diri, selalu mengembangkan diri. Jadi tugas kita pertama mengembangkan diri kita dulu, terus mengembanggan diri di sini belajar, karena belajar itu kan nggak ada batas. Belajar berkesinambungan, belajar terus menerus, dan juga mengembangkan orang lain. Jadi kita sudah bisa mengembangkan diri sendiri, baru berbagi ilmu. Jadi tetap saling berbagi. Gitu. Dan kedua guru itu sebenarnya harus memiliki karakter yang tangguh. Karakter tadi,
karakter yang nomor utama. Karena karakter itu kalau bahasa agamanya adab ya. Karena sila kedua kita Pancasila pun apa katanya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nggak ada dibilangnya berilmu. Nomor ilmu penting. Kenapa dibuat nggak kemanusiaan yang adil dan berilmu? Kan nggak beradab. Karena adab itu masih lebih tinggi daripada ilmu. Orang berilmu nggak beradab nggak bisa dipakai juga masyarakat. Berilmu tapi nggak beradab. Tapi kalau sudah beradab pasti berilmu, kan begitu. Jadi kembali ke karakter lah, ya, ke karakter. Guru dari sekarang tetap ditingkatkan karakternya, karena semuanya karakter yang paling utama dari segalanya. Saya kira itu. Bapak, terima kasih untuk waktunya dan juga semoga kedepannya guru ini benar-benar mengalami yang namanya kesejahteraan dan juga meningkatkan profesional. Ya, profesionalisme, ya. Terima kasih juga. Oke.